Aku berdoa untuk semua pengusaha, semua pelaku usaha, profesi, dokter, seniman, musisi, artis, pengacara, guru, apapun Tuhan pekerjaan mereka. Saat ini mereka sedang memasuki masa-masa yang sulit Tuhan. Ada yang di PHK, ada yang dipotong gaji, ada yang tokonya tutup, ada yang bangkrut Tuhan. Aku berdoa saat ini Tuhan, Tuhan yang membukakan jalan. Karena Tuhan berkata saat kami sehati Tuhan, Tuhan akan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saat ini kami berdoa sehati, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Karena mereka harus menghidupi karyawan, mereka harus menghidupi istri dan anak mereka. Bukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Aku berdoa dari utara, dari barat, dari timur, dari selatan, terbuka pintu-pintu. Ada kesempatan-kesempatan di tengah kesempitan. Ada peluang-peluang di tengah pintu yang tertutup. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan cara-Mu yang ajaib Kau bukakan jalan Tuhan. Kau cukupkan setiap kebutuhan mereka Tuhan. Syara namaya 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 namaya. Kami berdoa untuk para dokter, para suster, para pelaku medis Tuhan, yang ada di rumah sakit, di puskesmas, dimanapun mereka berada. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus, sehingga virus sakit penyakit tidak bisa menyerang mereka. Malaikat-Mu berlaksa-laksa menjaga mereka. Berikan penghiburan, sukacita Bapa dalam melayani setiap orang-orang yang memerlukan. Terima kasih Bapa. Syarada bara-bara. Allah yang hidup, Kau Allah yang sudah mendengar doa kami dan sudah menjawab doa kami. Dan kami terima jawaban doa ini hanya di dalam satu nama, nama Yesus Kristus yang kami cinta, Yesus yang hidup, Yesus yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Semangat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita adalah Victory in the Midst of Crisis. Kemenangan di tengah krisis. Berapa banyak yang percaya ada kemenangan yang akan terjadi di tengah krisis. Saya akan bacakan ayat dalam Kisah Rasul 16 ayat 22 sampai 33. Ini tentang Paulus dan Silas yang ada di penjara. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Kisah 16 ayat 22 sampai 33. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Mereka melakukan firman, mereka taat sampai pimpinan Roh Kudus, mereka memberitakan Injil, tapi tetap mereka mengalami yang namanya masalah, tantangan. Bapak Ibu Saudara, mungkin orang beribadah, saya rajin Pak, saya hidup dalam kebenaran, tapi kok kita mengalami masalah sekarang? Jangan takut. Tetapi kira-kira tengah malam, at the darkest night, dalam malam yang paling malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mirip banget sama yang kita lakukan sekarang. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Berarti nyanyinya kencang. Bapak Ibu Saudara, kalau nyanyi jangan di dalam hati ya. Dengar Spotify, dengar iPod, dengar apapun bagus, tapi harus nyanyi keluar dari mulut kita. Akan tetapi, perhatikan saat mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan, terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya percaya apa yang kita lakukan setiap hari Kamis, bahkan setiap hari di rumah saudara, pujian, penyembahan, doa, praise and worship. Saya percaya COVID-19 akan selesai, akan berhenti. Jakarta, Indonesia, bumi ini akan pulih. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Orang yang rasanya nggak mungkin akan tersungkur. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan,
Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Berapa banyak saudara yang rindukan keluargamu bertobat, keluargamu yang belum kenal Tuhan diselamatkan. Ini saatnya, ini waktunya. Tuhan akan melawat mereka. Tuhan mau pakai setiap kita dengan luar biasa. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya. Tuhan mau pakai kita semua dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Dahsyat. Saudara, lewat COVID-19 ini bukan hanya ada kemenangan yang terjadi, tapi keluarga kita yang belum diselamatkan, akan diselamatkan. Ada dua hal yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, sederhana sekali. Dua hal. Yang pertama, mereka berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa saya ajak kita sama-sama gabung di Instagram Live? Supaya kita bisa bersatu. Yang lemah dikuatkan. Apinya nular, semangat. Pastor Juan, Pastor Lucy semangat, nularin semangat sama yang lain. Jadi kita di rumah, kepala keluarga, ayo mulai ajak istri kita. Nggak apa-apa, kita tinggal sama orang yang nggak kenal Tuhan. Saat kita memuji, menyembah Tuhan, mereka mendengar. Saat mereka mendengar, iman mereka bangkit. Dan mulai cerita, nggak ada yang salah, kita nggak bisa keluar kemana-mana. Ya, jadi mereka berdoa. Kenapa mereka berdoa? Karena doa membawa kita dekat sama Tuhan. Doa membawa kita dekat sama Tuhan. Loh, hubungannya apa, Pastor? Loh, kita perlunya apa? Kita perlu hikmat. Tuhan punya hikmat. Dekat-dekatlah sama yang punya hikmat. Kita perlu apa? Kekuatan. Lagi lemah nih, perlu kekuatan. Dekat-dekatlah sama Tuhan. Kita jadi kuat. Kita perlu damai. Aduh, gelisah nih, cemas nih. Dekat-dekatlah sama Sang Raja Damai itu. Kita perlu kesembuhan. Dekat-dekatlah sama penyembuh itu. Kita perlu apa? Mujizat. Dia ahlinya mujizat. Kita perlu perlindungan. Dia ahlinya. Dia gunung batu kita. Dia perlindungan kita. Dia perisai kita. Kita perlu apa? Jawaban. Yesus adalah jawaban. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Orang yang dekat sama Tuhan, orang itu ngerti rahasia menang di tengah krisis. Itu yang pertama. Saat kita berdoa, kita dekat sama Tuhan. Yang kedua, saat kita berdoa, kita tuh dekat sama Tuhan sehingga cara kita melihat, angle, sudut kita melihat itu kan berbeda. Saya kasih contoh ya. Misalnya, menurut Bapak Ibu Saudara ini besar nggak? Ini saya analogikan, ini masalah. Besar ya? Besar. Kalau kita cuma lihat masalah, nih, kita lihat masalah nih. Masalahnya besar banget ya. Makanya kalau ini saya analogikan ini Tuhan. Ya kalau lihat masalah besar, Tuhan tuh kecil. Kayak Tuhan gak sanggup. Aduh, Tuhan Yesus mah kalah lah sama COVID-19. Sama krisis mah Tuhan Yesus kalah. Nah makanya harus dekat sama Tuhan nih. Kalau dekat sama Tuhan nih, saya deketin ke mata ya. Dekat sama Tuhan. Masalah tadi masih tetap di sini ya. Saya lihat lagi gak masalahnya? Enggak. Karena saya memandang Yesus, saya dekat sama Yesus. Saya melihat Yesus yang lebih besar dari masalah. Saya ulangi sekali lagi, saya lihat Yesus yang lebih besar dari masalah. Om, tante, bro, sis, abang, kakak, cici, dekatlah sama Tuhan. Karena waktu kita dekat sama Tuhan, kita lihat Tuhan lebih besar dari masalah. Kalau nggak dekat sama Tuhan, lihat masalah aja. Aduh pusing nih, aduh gila nih, aduh crazy nih, aduh gimana nih, hancur nih, aduh babak belur nih, aduh cilaka 12. Dekat sama Yesus, cara melihat kita akan berubah. Nah, saya mau kasih sebuah kesaksian, karena setiap IG Live saya dapat kesaksian. Ini saya dapat kesaksiannya tadi pagi dari Jemaat Gilgal yang ada di sel. Jadi dia ikut IG Live, dia dengar firman Tuhan, dia berdoa. Nih kesaksiannya ya. Shalom, saya Sani, mau bersaksi mengenai apa yang terjadi dalam hidup saya selama hampir 2 bulan ini di rumah saja karena COVID-19 pandemik. Saya seorang ibu rumah tangga dan juga berjualan fashion secara online. Sebelum pandemi ini sebenarnya saya sudah merencanakan berangkat ke Jepang untuk open just tip. Just tip itu jasa titip dan PO baju seperti yang biasa saya lakukan. Namun semuanya itu harus di-cancel karena kondisi tidak memungkinkan. Jadilah saya 2 bulan tanpa penghasilan. Apapun hanya mengandalkan penghasilan dari suami saya. Di satu sisi suami saya sudah 2 bulan ini work from home dan terkena pemotongan gaji karena kondisi perusahaan di tempat dia bekerja juga terkena imbas pandemi COVID-19. Suami saya juga seorang atlet basket yang biasanya suka mendapat penghasilan dari bidang ini. Namun juga sudah 2 bulan terhenti karena penerapan social distancing. Saya dan suami semakin bingung, banyak juga kebutuhan yang harus ditutupi. Karena saat ini saya sedang hamil persiapan melahirkan anak kedua. Dan kita baru saja membeli rumah baru sehingga cicilan KPR sudah berjalan. Pengeluaran semakin banyak namun pendapatan berkurang. Semua planning kita bubar dan mencoba bertahan.
Apalagi kita habis renovasi rumah yang baru ini. Uang sekolah anak juga tidak ada keringanan. Dan juga kita sedang mengumpulkan biaya persiapan dan kebutuhan melahirkan. Dalam khotbah Pastor Juan dan sharing di sel kita di-encourage untuk minta hikmat Tuhan dalam kondisi yang sulit. Untuk itu saya dan suami, dengar baik-baik, Paulus dan Silas. Saya dan suami, Pastor Juan dan Pastor Lucy. GB Gilgal kumpul sama-sama. Keren. Saya dan suami setiap hari berdoa. Apa? Berdoa. Minta hikmat Tuhan. Suami istri berdoa sama-sama. Nggak bosan-bosan tiap Kamis Pastor ulangin. Dan minta Roh Kudus untuk menolong memberikan petunjuk kepada kita apa yang harus kita lakukan. Lanjut. Aduh, pegel juga ya. Singkat cerita, suatu pagi mama saya chat dan langsung tanya, San, mau jualan samcan goreng nggak? Nih mudah-mudahan Om Em nggak denger nih ya. San, mau jualan samcan goreng nggak? Saya jawab sambil bercanda, nggak mau masa jualan samcan. Mama bilang, cobain dulu. Mirip nggak sama mamanya? Cobain dulu. Akhirnya saya jawab, ya sudahlah. Saya pikir coba jualin aja, laku syukur, nggak laku juga nggak masalah. Sebenarnya ini bukan murni resep mama saya. Mama minta izin sama temennya yang punya resep dan diizinkan. Seminggu awal, dengar baik-baik, seminggu awal terjual per hari 20-30 porsi samcan. Dan dari testimoni ternyata orang bilang pada suka. Padahal saya jual kondisi belum matang atau belum digoreng. Sambal dibatasi. Social distancing. Dan tidak ada pengalaman sama sekali. Minggu kedua, dengar baik-baik, minggu kedua penjualan 50 porsi per hari. Sampai saat ini saya atur membatasi order harian. Kalau tidak, sehari bisa 100 porsi sehingga tidak sanggup melayani itu. Dengar, doa. Saya nggak sanggup melayani karena saya dan mama mengerjakan pekerjaan ini sendiri. Saya tidak pernah menyangka akan sampai seperti ini. Dan dikasih testimoni yang bagus-bagus oleh customer yang sudah beli dan mereka sudah repeat order. Sekarang saya mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saat kita minta Tuhan mengirimkan idenya, Tuhan kirimkan lewat mama saya yang belum mengenal Tuhan. Dengar baik-baik ya, ini kalimat terakhir. Usaha samcan yang sekarang ini jauh melebihi usaha online saya yang sebelumnya. Dahsyat ya, di tengah kesempitan ada peluang yang Tuhan kasih. Nah, untuk itu, nih, ini kelihatan gak nih? Ini samcannya nih. Ayo difoto cepetan, di screenshot. Ya. Tetap fokus nih samcannya. Coba tuh, ada yang belum makan malam ngiler tuh. Samcannya digoreng kering, pakai nasi panas-panas, ada sambal. Nah ini Instagramnya nih, Sani Vangelika. Tuh, Tuhan Yesus baik ya. Udah cukup? Udah ngiler? Oke. Nah, yang kedua, kembali ke firman. Jangan ke samcan, firman. Yang pertama doa ya. Karena kita jadi dekat sama Tuhan, melihat dari sisi Tuhan melihat. Yang kedua, pujian. Banyak memuji Tuhan. Karena saat kita memuji Tuhan dengan suara keras, dari Paulus, Silas, mereka nyanyi sampai didengar oleh tahanan. Menurut saya penting didengar, karena waktu kita dengar pujiannya adalah firman, iman kita timbul. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Siapa yang bisa mengalahkan masalah? Apa yang bisa mengalahkan masalah? Iman kita. Firman Tuhan bilang, iman kita akan mengalahkan masalah, mengalahkan dunia. Caranya gimana? Waktu kita banyak memuji Tuhan. Saya setiap pagi, jalan pagi, hari ini tadi pagi nggak sempet, karena rekaman khotbah, saya jalan sore. 2,5 jam. Saya jalan 15 sampai 18, kadang 20 kilo. Jadi saya bisa dengerin 2 khotbah, dan saya nyanyi itu bisa 2 album. Saya udah pakai masker ya. Terus pakai apa nih namanya di kuping tuh, bukan cotton bud, apa namanya tuh? Earphone. Jadi orang mau denger kayak terserah saya aja. Allah ku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, hai segala bangsa. Bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah. Saya nyanyi aja. Thank you Lord, I just wanna thank you Lord. Saya nyanyi aja. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah kita heran dan besar. Waktu saya nyanyi Allah kita heran dan besar, didengar oleh telinga saya. Lalu saya mulai tahu, Tuhanku lebih besar dari masalahku. Jadi kemenangan terjadi di tengah krisis kalau kita kuat dalam doa, pujian, dan penyembahan. Amin.